kalau kita ikuti semua permainan orang lain dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah ada habis-habisnya. Persoalan itu kadang-kadang tidak pernah kita undang. Tapi kadang-kadang persoalan datang begitu saja tanpa kita sadari. Saudara, apa reaksi saudara ketika saudara difitnah? Ketika orang menyatakan atau mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Pada umumnya, ketika orang difitnah, maka dia melawan atau dia mengabaikan. Tapi pada umumnya orang akan melawan. Melawan dengan cara apa? Ya, dia akan balik memfitnah atau balik melawan. Bahkan dalam banyak kesempatan kita membaca di media massa, orang akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib sebagai pencemaran nama baik. Ya, ini karena dia merasa difitnah, sesuatu yang tidak dilakukan, kemudian dituduhkan kepada dia menjadi tidak suka, dia merasa merasa diperlakukan semena-mena, dan akhirnya dia mengambil sikap yang bagi dia inilah solusi yang terbaik, dia laporkan kepada pihak berwajib untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi reaksi orang berbeda-beda ya ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik di tengah-tengah kehidupannya. Seperti yang saya katakan tadi, ada reaksinya dia diam, tetapi ada reaksinya juga dia melawan. Bahkan ada reaksinya dia marah. Dan akhirnya bisa menimbulkan masalah. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan ini kita ada pilihan. Kita mau diam dan mengabaikan, karena kita tahu bahwa kebenaran itu akan selalu menunjukkan dirinya, atau kita akan menunjukkan dan mencari kebenaran itu, membuktikan kepada mereka bahwa saya benar. Dan ini hanya masalah pilihan. Ketika orang memfitnah kita, atau ketika orang mengkritik, atau orang itu memperlakukan kita dengan ketidakadilan, opsinya cuma dua. Kita diam dan mengabaikan, atau kita bereaksi, bahkan ada yang berlebihan. Itulah sebabnya ada dalam beberapa kasus, akhirnya terjadi hal-hal yang ya saya lihat sebagai sesuatu yang akhirnya menghancurkan semua pihak. Karena dia akhirnya mengambil tindakan, katakanlah hal-hal yang di luar nalar, entah terjadi pembunuhan, hal-hal yang saya katakan sebagai hal-hal yang pada akhirnya merusak banyak hal. Karena apa? Dia mengambil sikap, dia bereaksi berlebihan, akibatnya dia juga hancur, orang lain hancur. Dia merasa nggak apa-apa, yang penting selesai. Bagi saya, ya saya mengusulkan, mengajak kita menjadi orang yang lebih tenang, lebih bijak, karena sebenarnya setiap persoalan itu selalu bisa ada jalan keluarnya yang terbaik, yang untuk supaya kita baik, orang lain juga baik. Ini tidak mudah. Karena mempertahankan diri dengan menunjukkan cara-cara yang negatif, membalas bahkan hal-hal yang mungkin bisa merusak orang lain, itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kebaikan bagi banyak orang. Karena itu cara kita menanggapi aksi orang lain, saya katakan aksi orang lain yang mungkin berlebihan terhadap kita melalui mungkin saya katakan tadi memfitnah kita, mungkin tetangga kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang mungkin menjelek-jelekan kita atau teman dekat kita, ya kita seharusnya tidak bereaksi berlebihan. Karena apa? Kalau kita ikuti semua permainan orang lain dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah ada habis-habisnya. Saudara berbuat baik pun pasti belum tentu semua orang akan menyukainya. Apalagi kita berbuat yang kurang baik. Karena itu kita harus menikmati semua alur itu dengan baik. Kemudian kita tidak bereaksi yang berlebihan. Sebaliknya sebenarnya kita lebih banyak kepada menjadi orang yang melihat semua fitnahan atau melihat semua perlakuan yang kurang baik itu sebagai cara bagi kita untuk bertumbuh ke arah menjadi orang yang lebih dewasa. Sering saya katakan bahwa persoalan itu kadang-kadang tidak pernah kita undang. Tapi kadang-kadang persoalan datang begitu saja tanpa kita sadari. Jika kita bereaksi berlebihan, reaktif saya katakan, akhirnya kita menjadi baper, bawa perasaan. Dan kita merasa, waduh dia nggak suka sama saya, dia
membenci saya dan sebagainya. Iya, kalau kita lihat iya, nampaknya begitu. Tapi kita lihatlah di balik semuanya itu. Kita akan belajar bahwa ternyata hidup ini tidak harus selalu kita membalas sesuatu kepada orang lain untuk memuaskan diri kita. Sebaliknya, seharusnya kita apa? Seharusnya kita menjadi tenang dan kita menjadi orang yang tentunya lebih dewasa menghadapi banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi geram, marah, dan sebagainya. Karena kemarahan kalau itu diumbar, itu akan menimbulkan kerusakan. Ya, kerusakan di dalam kehidupan ini. Karena itu diam dan bertahan adalah tanda orang yang kuat. Lagi sekali, orang yang diam dan bertahan itu adalah tanda orang yang kuat karena dia tidak mudah terprovokasi. Sebaliknya dia menunjukkan jati diri sebagai pribadi yang tangguh di tengah-tengah badai yang begitu besar menghantam dirinya. Karang itu disebut batu karang. Itu bukan karena tanpa ujian, dia dihantam tiap hari oleh ombak, dia teguh berdiri. Sehingga dia menjadi batu karang di mana orang-orang bisa melihatnya sebuah keteguhan dalam dirinya. Sekalipun setiap hari dihantam oleh badai. Semakin kuat, semakin kuat. Karena itu ketika badai dalam kehidupan kita menghantam, entahkah dengan cara-cara yang mungkin kita nggak sukai, lihatlah itu sebagai cara untuk memperkuat jati diri kita. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah bereaksi yang berlebihan. Akibatnya apa? Kita stres sendiri. Kalau kita stres, yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Karena itu, jadilah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Tetaplah bertahan sekalipun gempuran masalah menghantam kehidupan kita. Jadilah teguh seperti batu karang, karena Anda akan teruji dalam rentang waktu sekalipun banyak badai kehidupan yang menghantam kehidupan Anda. Jadilah pribadi yang kuat. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.